DPD PDIP Jakarta, Anies Baswedan masih tunggu kepastian pengusungan dirinya oleh PDIP untuk maju dalam bursa Pilkada Jakarta. Malam ini Komisi Pemilihan Umum akan rapat konsinyering untuk membahas peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah di Pilkada 2024 di sebuah hotel di Jakarta. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Syafaati Suryo. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Dan sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi unjuk rasa mahasiswa menolak revisi Undang-Undang Pilkada ternyata masih terjadi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan polisi saat memaksa masuk ke dalam kantor DPRD Jombang. Saling dorong tak terhindarkan saat mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa memaksa masuk ke dalam kantor DPRD Jombang, Jawa Timur siang tadi. Mahasiswa bersikeras memaksa masuk karena ingin bertemu langsung dengan para anggota DPRD Jombang. Mahasiswa geram karena hingga 1 jam lebih menggelar orasi, tak ada satupun anggota wakil rakyat yang mau keluar untuk menemui mereka. Meski rapat paripurna DPR RI mengenai revisi Undang-Undang Pilkada batal, namun mahasiswa tetap mengecam langkah DPR RI yang berencana melakukan revisi Undang-Undang Pilkada yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Adalah menuntut DPR RI untuk tidak merevisi terkait Undang-Undang Pilkada. Yang kedua, DPR RI tetap menggunakan putusan MK nomor 60 dan 70 dan kemudian kita mendorong KPU untuk kemudian tetap menggunakan dan tetap mengacu kepada putusan MK terkait nomor 60 dan 70. Yang terakhir adalah kita desak Presiden agar segera mempertanggungjawabkan atas kegaduhan di situasi politik yang ada di negara kita hari ini. Mahasiswa mendesak DPRD Jombang mau membantu menyalurkan aspirasi rakyat. Dan jika Undang-Undang Pilkada yang telah diputuskan MK suatu saat ternyata direvisi lagi oleh DPR RI, mahasiswa berencana menggelar aksi yang lebih besar. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Aksi gelombang unjuk rasa mengawal putusan MK di Kota Cimahi, Jawa Barat Sabtu sore berlangsung memanas. Puluhan mahasiswa yang berusaha merangsek masuk bertemu anggota DPRD Kota Cimahi terlibat adu dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga di pintu gerbang. Puluhan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Kota Cimahi langsung dihadang aparat kepolisian saat hendak merangsek masuk ke kantor DPRD Cimahi. Massa yang ingin bertemu dengan anggota legislatif ini terlibat adu dorong dengan mahasiswa gabungan yang ada di Kota Cimahi. Sambil membakar ban dan memblokir sepanjang Jalan Julaiha, massa meneriakkan tuntutan mereka dalam mengawal putusan Mahkamah Konstitusi. Sayangnya saat massa terlibat adu dorong dengan aparat, tak ada satupun anggota DPRD Kota Cimahi yang menemui mahasiswa. Akibatnya, meski dicegah aparat untuk masuk, massa akhirnya menggelar orasi di tengah jalan sekaligus di depan kantor DPRD. Meski revisi Undang-Undang Pilkada batal dilakukan oleh DPR, namun massa tetap akan mengawal putusan MK hingga proses pilkada berlangsung. Massa akhirnya membubarkan diri karena hanya ditemui oleh perwakilan staf sekretariat DPRD Kota Cimahi dan tidak membuahkan hasil apapun. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pembukaan Muktamar ke-6 Partai Kebangkitan Bangsa, ribuan orang menggelar aksi demo di kawasan ITDC Nusa Dua, Badung, Bali. Massa menuntut Muktamar segera dibubarkan dan meminta Muhaimin Iskandar mundur dari jabatan Ketua Umum PKB. Ribuan masyarakat berunjuk rasa menolak Muktamar ke-6 Partai Kebangkitan Bangsa di kawasan ITDC Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung, Bali.
Jelang sore hari, massa berupaya masuk ke pintu sebelah utara kawasan ITDC dan Nusa Dua, namun dihalau petugas kepolisian. Situasi pun memanas saat sejumlah pendemo yang dihalangi petugas mulai membakar ban dan spanduk sebagai bentuk tuntutan. Massa menuntut agar muktamar PKB dibubarkan karena dinilai sudah tidak sesuai dengan marwah dari partai. Massa juga meminta Mohaimin Iskandar mundur dari jabatan Ketua Umum PKB lantaran dinilai telah mengkhianati para pendiri partai. Bubarkan muktamar. Bubarkan muktamar. Pak, selain membubarkan muktamar, apa Pak tuntutan hari ini? Hanya satu, bubarkan muktamar, turunkan Mohaimin. Kenapa Pak? Ya, Kenapa? kami dia telah mengkhianati amanah dari pendirinya. Selain itu, massa juga menyoroti nilai-nilai Partai Kebangkitan Bangsa yang kini dianggap jauh melenceng dari koridor partai yang sesungguhnya. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Setelah menjalin komunikasi intensif siang tadi, Anies Baswedan menyambangi kantor DPD PDIP Jakarta. Saat ditanyai terkait kemungkinan diusung PDIP dalam Pilgub Jakarta, Anies menyebut masih menunggu keputusan. Didampingi juru bicaranya Syahrin Hamid dan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Anies Baswedan tiba di kantor DPD PDIP Jakarta di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Kedatangan Anies disambut langsung Wakil Sekretaris Bidang Internal Bambang Mujiono dan sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta. Juru bicara Anies menyebut pertemuan membahas sejumlah program-program pro rakyat, termasuk politik tata ruang hingga kelestarian lingkungan. Usai pertemuan, Anies bersama Ketua DPD PDIP Jakarta Adi Wijaya sempat memberikan keterangan kepada awak media terkait pertemuannya tersebut. Saat ditanya terkait kemungkinan diusung PDIP dalam Pilgub Jakarta, Anies menyebut masih menunggu keputusan. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai, di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak Anies? Pokoknya sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita tentukan langkah ke depannya apa. Jadi sekarang itu. Lalu saya ingin juga sampaikan mumpung kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir di mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Dan saya menyampaikan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Yang kedua, teman-teman civil society, mahasiswa yang bergerak, yang kemudian secara organik tanpa ada satu komando, tapi dikomando oleh hati, dikomando oleh kecintaan pada negeri, memilih untuk turun langsung mencegah terjadinya penyimpangan, mencegah praktek-praktek pelanggaran atas prinsip dasar bernegara. Dan sikap civil society, sikap mahasiswa, bahkan ada anak-anak STM juga, anak-anak SMA yang ikut datang ke jalan, itu menunjukkan kita masih punya stok pejuang yang banyak. Di sisi lain, saya ingin sampaikan apresiasi kepada pimpinan Dewan
yang kemudian merespon dan menghentikan proses penyusunan undang-undang yang cepat itu. Sikap pimpinan Dewan ini saya sampaikan apresiasi, merespon atas masyarakat, merespon atas civil society. Dan berikutnya kita harus kawal. Kita pastikan kawal sama-sama bahwa konstitusi kita yang sudah diamanatkan dan apa yang diamanatkan oleh MK itu dijaga sampai tuntas. Gitu. Pak, ini sudah ada rencana pertemuan Bu Mega belum? Kita mengalir saja, nanti pada waktunya seperti pertemuan hari ini kan juga Tidak direncanakan, spontan, relax, santai. Nanti kita kabari kalau ada pertemuan. Pak, Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah, Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Ya, jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. bahas pasti. Apa aja tuh Pak? Ya, kita menyamakan kita punya visi dan misi, ya, bagaimana kita mengawal, ada persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak, ini kan tadi hangat banget nih Pak salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI? Insya Allah. Insya Allah ya. Sebelumnya, Anies Baswedan berpeluang besar untuk diusung PDI Perjuangan dalam Pilkada Jakarta 2024. Namun, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri justru mengeluarkan pernyataan menyentil yang mempertanyakan kepatuhan Anies jika diusung PDIP. Gubernur Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan masuk radar PDI Perjuangan dalam Pilkada Jakarta 2024. Namun justru, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri seakan menyindir Anies saat berbicara di depan kader PDIP dalam pengumuman bakal calon kepala daerah pada Kamis 22 Agustus lalu. Megawati mempertanyakan kepatuhan Anies Baswedan bila nantinya diusung oleh PDIP. Ia juga menyinggung sejumlah pihak yang mendadak minta partainya mendukung Anies. Orang tadi kan diomongi apa Jakarta. Terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo. Ada baju merah hitam. Terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo, saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Meski demikian, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan pihaknya masih berpeluang untuk mengusung Anies Baswedan, asalkan Anies berkomitmen terhadap ideologi negara dan wong cilik. Ya selama tadi komitmen terhadap ideologi, keberpihakan pada wong cilik, platform partai, itu dipegang dan bersedia untuk juga memenuhi komitmen termasuk bagaimana partai menyiapkan visi misi, khususnya tentang politik tata ruang, kemudian bagaimana kelestarian lingkungan, sungai-sungai tata ruang di Jakarta diatur dengan baik, tentu terbuka. Tapi sudah ada komunikasi belum Mas dengan Mas Anies? Ada, bahkan Pak Baskara juga sudah bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan sempat menguat. Bahkan sejumlah kader PDIP pun telah memberikan sinyal akan mendukung Anies. Salah satunya adalah Masinton Pasaribu. Kepada media, Masinton menyatakan PDIP akan mendaftarkan Anies ke KPU pada 27 Agustus mendatang. Ada Anies, iya kan? Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi.
PDIP telah mengumumkan 6 bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju dalam Pilkada 2024 pada 22 Agustus lalu. Namun PDIP belum mengumumkan nama untuk Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Tim iNews melaporkan. Sementara itu, sebelumnya Ridwan Kamil dan Suswono telah resmi mendeklarasikan maju di Pilkada Jakarta 2024. Pasangan RK dan Suswono didukung 12 partai politik yang tergabung dalam Kimplas. Para petinggi parpol, pengusung maupun pendukung hadir dalam deklarasi yang digelar 19 Agustus lalu. Di antaranya Partai Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PKS, Nasdem, PKB, P3, Perindo, PSI, Gelora, dan Partai Garuda. Mereka juga menandatangani piagam dukungan. Selanjutnya, RK Suswono akan mendaftar ke KPU Jakarta. Masa pendaftaran dibuka dari tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Terima kasih kepada Sekjen Partai Gerindra. Dharma Pongrekun dan Kunwardana lolos verifikasi KPU dari jalur independen. Namun pencalonan Pongrekun ini mendapat sorotan karena banyak warga Jakarta mengaku KTP-nya dicatut dan tidak mendukung pasangan ini. Pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana dipastikan akan bertarung melawan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Keduanya telah memenuhi syarat untuk maju sebagai calon independen. Seluruh berkas dukungan dianggap memenuhi syarat, yaitu sekitar 677.000 dukungan dari masyarakat. Keduanya akan ditetapkan pada 19 Agustus nanti dan diminta mendaftar pada 25 Agustus 2024. Tinggal mendaftar di tanggal 27 sampai 29, nanti satu tahap lagi tanggal 19 kami akan umumkan penetapan pemenuhan syarat dukungan untuk calon perseorangan. Seperti itu. Majunya pasangan independen ini sempat memunculkan isu pasangan boneka. Tudingan ini langsung dibantah keduanya. Mereka pastikan proses pencalonannya telah melalui prosedur. Kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Dengan lolosnya kedua calon ini, dipastikan Pilkada Jakarta tidak hanya satu calon. Skenario kota kosong pun kemungkinan besar tidak akan terjadi. Dari Jakarta, Rian Rahman, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta akan membuka pendaftaran bagi kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur mulai 27 hingga 29 Agustus 2024 mendatang. KPU menetapkan parpol atau gabungan parpol harus memiliki suara paling sedikit 7,5% suara sah untuk bisa mengusung pasangan calon di Pilgub Jakarta. Di tanggal 27 dan 28 Agustus, pendaftaran dibuka pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Sementara di hari terakhir yaitu 29 Agustus, pendaftaran dibuka pada pukul 8 pagi hingga pukul 23:59 malam. KPU DKI Jakarta juga menetapkan syarat minimal suara sah partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan paslon pada Pilgub dan Pilwagub DKI Jakarta, yaitu paling sedikit 7,5% suara sah. Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menjelaskan, keputusan KPU Jakarta ini telah mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan syarat pencalonan berdasarkan persentase komposisi penduduk di daftar pemilih tetap. Di keputusan KPU ini kami menetapkan pertama syarat perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik pada pemilu
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi tahun 2024 sebagai persyaratan pengajuan pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yaitu paling sedikit 7,5%, dan wakil gubernur DKI Jakarta sebagai berikut. Untuk hari Selasa dan Rabu tanggal 27 dan tanggal 28 kami membuka pendaftaran dari pukul 8 sampai pukul 16.00. Untuk hari terakhir, Kamis tanggal 29 Agustus, kami membuka pendaftaran dari pukul 8 sampai pukul 23.59. Malam ini KPU menggelar rapat dengan DPR untuk membahas peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah di Pilkada 2024. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNewsroom. Anda kembali di iNewsroom pemirsa bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, malam ini Komisi Pemilihan Umum akan menggelar rapat untuk membahas peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah di Pilkada 2024. DPR meyakini seluruh fraksi akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satu yang akan dibahas dalam konsinyering adalah menyiapkan draft perubahan PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur, wali kota, dan wakil wali kota di Pilkada. KPU akan melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR untuk membahas draft perubahan PKPU Senin mendatang. Sementara itu, anggota DPR fraksi Partai Gerindra Kamrus Samad memastikan akan mengikuti aspirasi masyarakat yang menginginkan Pilkada 2024 merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi. DPR telah melakukan komunikasi lintas fraksi. Para pimpinan kami di atas memiliki kesamaan dan pandangan yang sama bahwa aspirasi masyarakat harus menjadi rujukan dan kehendak masyarakat harus menjadi patokan, dan keinginan masyarakat menghendaki bahwa Pilkada 2024 merujuk pada keputusan MK. Karena itu, pembahasan pada hari Senin nantinya di Komisi 2 DPR, kami meyakini semua fraksi akan merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka menselaraskan PKPU sebagai tindak lanjut daripada putusan 60 dari. Ya, kita akan terhubung dengan jurnalis Henry Aprila dan juru kamera Dimas Winardi yang saat ini berada di lokasi rapat konsinyering KPU dan Komisi 2 DPR. Selamat malam, Henry. Apa yang dibahas oleh KPU dan juga Komisi 2 DPR dalam rapat konsinyering malam hari ini, dan apakah rapat sudah dimulai? Ya, baik Syafa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa adanya keterkaitan agenda pada hari ini yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yakni konsinyering yang akan dilaksanakan di Hotel Ayan Amit Plaza, Jakarta Pusat, di mana pelaksanaan ini sendiri rencananya akan dilaksanakan tepat pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Memang untuk pelaksanaan ini sendiri dilaksanakan secara tertutup, dan untuk pelaksanaannya ini nantinya akan membahas terkait putusan Mahkamah Agung nomor 23 soal tafsir usia pencalonan daftar kepala daerah, rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya, dan tentu lainnya ya ini pembahasan terkait RPKPU tentang kampanye pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Hingga saat ini kami para awak media memang belum bisa memasuki kawasan dari tempat berlangsungnya dari konsinyering ini sendiri, karena memang untuk pelaksanaannya ini dilaksanakan secara tertutup. Namun hingga saat ini juga kami belum bisa mendapatkan informasi bahwa sudah ada siapa saja yang sudah datang pada konsinyering yang dilaksanakan hari ini. Memang jika kita berbahas
terkait adanya agenda ini sendiri, memang DPR RI ini sebelumnya sudah melaksanakan atau sudah menegaskan pengesahan revisi undang-undang yang memang sudah dibatalkan. Memang untuk pembahasan dari konser ini sendiri memang tidak membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan dengan pembahasan Mahkamah Agung. Sementara Baik, terima kasih Henry Aprila melaporkan langsung dari kawasan Sudirman, Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebelumnya Komisi Pemilihan Umum memastikan akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi dalam membuat peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah. Selanjutnya, KPU dan Komisi 2 DPR akan memutuskan peraturan KPU Senin mendatang. Komisi Pemilihan Umum sudah menyerahkan rancangan peraturan KPU atau PKPU tentang pencalonan kepala daerah ke Komisi 2 DPR RI. KPU memastikan PKPU akan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. Selanjutnya, KPU dan Komisi 2 akan membahas dan memutuskan PKPU dalam rapat dengar pendapat Senin mendatang. Ketua KPU menegaskan pihaknya tidak akan tebang pilih dalam mengakomodasi putusan MK ke dalam PKPU. KPU RI telah melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam melakukan perubahan PKPU nomor 8 2024 sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. KPU RI akan menyampaikan surat edaran kepada jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang pada pokoknya dalam pelaksanaan pendaftaran pasangan calon memedomani putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. 3. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota akan melaksanakan tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon pada tanggal 24 sampai 26 Agustus 2024 yang substansinya pengumuman tersebut memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi. DPR bersama pemerintah setuju terhadap draft yang disampaikan oleh KPU itu. Tinggal nanti formalnya hari Senin kita menggelar dalam rapat konsultasi di rapat dengar pendapat Komisi 2 dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu. Berarti hari Senin itu jam berapa? Jam 10. Jam 10 kita udah jadwalkan sejak lama, sebetulnya udah seminggu yang lalu ya, kita jadwalkan hari Senin jam 10 RDP konsultasi yang dimohonkan oleh KPU dan Bawaslu kepada DPR dan pemerintah. Intinya adalah bahwa draft yang disampaikan oleh teman-teman KPU itu merujuk pada putusan terakhir ya. KPU kan dia institusi yang tugasnya adalah melaksanakan undang-undang ya. Mana undang-undang yang berlaku itulah yang menjadi rujukan terhadap semua peraturan teknis yang dibuat oleh KPU maupun Bawaslu. Nah, karena berkaitan dengan soal pencalonan ini kita mempunyai putusan terakhir dari Mahkamah Konstitusi, maka itu yang menjadi rujukan dan memang tugasnya KPU itulah melaksanakan undang-undang. Di sisi lain, publik akan terus mengawal janji KPU dan DPR agar betul-betul mematuhi putusan MK. Apalagi kedua lembaga akan menggelar rapat terkait penyusunan PKPU usai DPR melakukan akrobat politik soal revisi Undang-Undang Pilkada. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi setelah DPR membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Jokowi juga menghargai aspirasi masyarakat yang menggelar unjuk rasa di sejumlah daerah. Itu wilayah legislatif, wilayah
DPR. Ya. Gimana sikap pemerintah akan seperti apa, Pak? Pemerintah akan Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju ke Rancani, Pak. Nah, sedangkan Mas Kaisang juga udah daftar nih, Pak. Udah mengurus alat. Gimana Pak tanggapannya, Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Pak, ya. ada rencana perpu nggak, Pak? Ada rencana perpu nggak, Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali, Pak. Nggak ada. Gimana, Pak? Pikiran aja nggak ada masa. Kemarin ada demo. Pak, ada demo. Gimana tanggapannya, Pak? Pak, dirapikan Ya baik, itu penyampaian aspirasi dari rakyat, sangat baik. Bus terjun ke sungai, kernet bus tewas terjepit. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kecelakaan tunggal terjadi usai bus terjun ke sungai di Ngawi, Jawa Timur. Akibat kejadian ini, kernet bus tewas terjepit sedangkan seluruh penumpang mengalami luka-luka. Grand Max putih. Di KM10. Beginilah mobil pick-up yang hangus terbakar di Jalan Merdeka KM10 Kelurahan Hamdayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Mobil ini diduga mengangkut BBM ilegal saat melintas tiba-tiba terbakar. Hal ini mengejutkan warga sekitar. Namun saat coba dibantu warga, sopir justru melarikan diri. Diduga mengangkut BBM ilegal, warga Kabupaten Pali berharap aparat segera menindak tegas pelaku karena meresahkan warga. Warga itu kan takut kan kalau ada kejadian-kejadian macam ini. Jadi kan kami kan saran kami kan dari warga kan Simpang Raji khususnya supaya kan itu kan mobil-mobil yang ngangkut minyak ilegal itu harus ditindak oleh kan pihak yang berwenang meresahkan karena kan hal-hal yang macam itu meresahkan masyarakat. Apalagi kan sudah kan berulang-ulang kali kejadian kan yang macam ini kan. Tim Damkar Kabupaten Pali menurunkan 3 unit mobil pemadam untuk menghentikan api. Untuk saat ini belum diketahui siapa pemilik kendaraan ini. Akibat dari kebakaran ini, arus lalu lintas sempat terhenti sementara karena tidak bisa dilewati. Dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Pemirsa, uji coba makan siang gratis kembali digelar pemerintah Provinsi Jakarta di salah satu sekolah dasar di Koja, Jakarta Utara. 600 porsi seharga Rp20.000 dibagikan dan kedepannya Pemprov masih akan mencari menu yang pas dan disukai anak-anak. Uji coba makan siang gratis tahap 2 digelar pemerintahan Provinsi Jakarta di Sekolah Dasar Negeri 03 Rawabadak, Koja, Jakarta Utara. Dengan 4 varian menu, sebanyak 600 porsi dibagikan kepada siswa. Dan dengan harga Rp20.000 per porsi, siswa mendapatkan menu makanan berupa tempe orek, ayam teriyaki, sayur dan buah serta air mineral. Pemprov Jakarta masih akan meramu menu dan rasa makanan yang disukai para siswa, khususnya siswa sekolah dasar dengan kualitas gizi yang memadai. Sementara terkait proses pembuatan, pengiriman hingga penyajian, belum ditemukan adanya kendala. Ada variasi tadi nasi, telur, lauknya adalah chicken teriyaki sama orek tempe, terus pisang sayur. Kelihatannya anak-anak lebih suka yang ada telurnya dibanding dengan yang kemarin. Jadi terus kita tanya lagi tadi minggu depan mau makan apa? Nasi, telur, ayam. Ya udah nanti kita bikinin. 80%, 90% adik-adik yang tadi kita berikan makan gratis semuanya habis. Sayur, lauknya dan lain-lain. Ada 1-2 yang tidak habis, yaitu mungkin mungkin masih kenyang. Pada tahap uji coba kedua ini, Pemprov Jakarta tidak menggunakan dana APBD, namun menggunakan dana Corporate Social Responsibility dari beberapa perusahaan swasta dan BUMD.
Selain itu juga akan menggandeng komunitas bank sampah yang nantinya difungsikan untuk mengumpulkan dan mendaur ulang sampah dari kemasan makan siang yang disediakan pemerintah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ribuan orang menggelar aksi demo penolakan muktamar ke-6 Partai Kebangkitan Bangsa di Badung, Bali. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNewsroom. Terima kasih masih bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, jelang pembukaan muktamar ke-6 Partai Kebangkitan Bangsa, ribuan orang menggelar aksi demo di kawasan ITDC dan Nusa Dua, Badung, Bali. Massa menuntut muktamar segera dibubarkan dan meminta Muhaimin Iskandar mundur dari jabatan Ketua Umum PKB. Ribuan masyarakat berunjuk rasa menolak muktamar ke-6 Partai Kebangkitan Bangsa di kawasan ITDC dan Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung, Bali. Jelang sore hari, massa berupaya masuk ke pintu sebelah utara kawasan ITDC dan Nusa Dua, namun dihalau petugas kepolisian. Situasi pun memanas saat sejumlah pendemo yang dihalangi petugas mulai membakar ban dan spanduk sebagai bentuk tuntutan. Massa menuntut agar muktamar PKB dibubarkan karena dinilai sudah tidak sesuai dengan marwah dari partai. Massa juga meminta Muhaimin Iskandar mundur dari jabatan Ketua Umum PKB lantaran dinilai telah mengkhianati para pendiri partai. Bubarkan muktamar. Bubarkan muktamar. Pak, selain membubarkan muktamar, apa Pak tuntutan hari ini? Saat bubarkan muktamar, tuntutan Muhaimin. Bubarkan muktamar. Kenapa Pak? Ya. Kenapa? Kami dia telah mengkhianati amanah dari pendirinya. Selain itu, massa juga menyoroti nilai-nilai Partai Kebangkitan Bangsa yang kini dianggap jauh melenceng dari koridor partai yang sesungguhnya. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Aksi gelombang unjuk rasa mengawal putusan MK di Kota Cimahi, Jawa Barat pada Sabtu sore berlangsung memanas. Puluhan mahasiswa yang berusaha merangsek masuk bertemu anggota DPRD Kota Cimahi terlibat adu dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga di pintu gerbang. Puluhan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Kota Cimahi langsung dihadang aparat kepolisian saat hendak merangsek masuk ke kantor DPRD Cimahi. Massa yang ingin bertemu dengan anggota legislatif ini terlibat adu dorong dengan mahasiswa gabungan yang ada di Kota Cimahi. Sambil membakar ban dan memblokir sepanjang Jalan Julaiha, massa meneriakkan tuntutan mereka dalam mengawal putusan Mahkamah Konstitusi. Sayangnya saat massa terlibat adu dorong dengan aparat, tak ada satupun anggota DPRD Kota Cimahi yang menemui mahasiswa. Akibatnya, meski dicegah aparat untuk masuk, massa akhirnya menggelar orasi di tengah jalan sekaligus di depan kantor DPRD. Meski revisi Undang-Undang Pilkada batal dilakukan oleh DPR, namun massa tetap akan mengawal putusan MK hingga proses pilkada berlangsung. Massa akhirnya membubarkan diri karena hanya ditemui oleh perwakilan staf sekretariat DPRD Kota Cimahi dan tidak membuahkan hasil apapun. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sebelumnya, sejumlah peserta demo menolak revisi Undang-Undang Pilkada di gedung DPR ditangkap polisi. Salah satunya adalah Iqbal Ramadan, putra penyanyi Macica Mohtar. Macica datang ke Polda Metro Jaya untuk menjenguk anaknya. Penyanyi Macica Mohtar mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjenguk putranya, Muhammad Iqbal Ramadan, yang ditangkap usai ikut aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR RI. Macica mendengar hidung putranya patah dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Macica sebelumnya sempat khawatir karena Iqbal tak kunjung pulang usai ikut demo pada hari Kamis. Katanya ditahan di sini di Polda Metro, di Reskrimum. Jadi hari ini saya hadir untuk menjemput anak saya, kemudian saya mau bawa ke rumah sakit. Gitu. Informasi yang diterima kondisi anaknya seperti apa? Hidungnya patah, jadi harus saya bawa berobat. Mau visum dulu. Informasinya dari mana, Bu? Dari teman-temannya, dari tantenya. Tantenya itu dapat kabar dari teman-temannya Iqbal.
Jadi dia nelpon saya ngasih tahu kalau Iqbal ditangkap kemarin sore ya. Iqbal ditangkap kemarin sore, kemudian ada patah tulang hidung. Seperti itu. Muhammad Iqbal Ramadan merupakan putra Macica Mokhtar dengan Letjen TNI Purnawirawan Murdiono yang merupakan mantan Mensesnek dan orang kepercayaan Soeharto. Iqbal pernah menjabat sebagai Ketua BEM saat berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar. Setelah lulus, ia bergabung di Lembaga Bantuan Hukum Lokataru. Tim iNews melaporkan. Ya, usai menjenguk putranya di Polda Metro Jaya, Macica Mokhtar tak bisa menahan kesedihannya ketika menceritakan perlakuan yang diterima putranya Iqbal Ramadan saat demo di DPR Kamis kemarin. Ia bersyukur Iqbal masih diberi keselamatan. Oke, kemudian kalau sudah beberapa kali mendapatkan tindakan seperti itu, ketika pertama kali Anda melihat anak Anda dan bertemu, bagaimana kondisinya? Apakah memang luka-lukanya sudah dibalut, sudah diberikan perawatan? Tadi seperti apa, Mbak Cica? Jadi anak saya sudah memberitahu ke saya bahwa ketika darah keluar terus dari hidungnya sudah di darah-darah itu kemudian dibersihkan. Terus dikasih minum obat, baru itu aja. Tapi selanjutnya nggak ada, Mas. Nggak ada tindak lanjut selanjutnya. Makanya saya bisa datang ke sini, saya ingin mempercepat supaya segera saya bawa anak saya ke UGD. Oke. Kemudian Mbak Cica, pada saat melihat kondisi anak Anda tadi, bagaimana? Kok masih bisa berkomunikasi? Apakah masih tertidur atau seperti apa tadi pada saat ketemu? Di dalam ini kan ada banyak aktivis ya, anak saya juga ada, jadi ketika saya ketemu anak saya langsung peluk, saya cium dia. Ya Allah Tuhan, saya berterima kasih Allah masih memberikan saya, menyelamatkan anak saya dari, saya nggak bayangin kalau terjadi apa-apa dengan anak saya. Saya lihat aja hidungnya seperti itu, saya nangis, saya tidak tega melihat anak saya diperlakukan seperti itu. Saya bersyukur Allah masih menolong saya, menolong anak saya. Saya masih bisa ketemu, masih bisa bicara sama anak saya. Syukur saya, Mas. Terima kasih. Anda juga menangis. Anda juga menangis tadi ya di depan Iqbal Ramadan, Mbak Cica. Ya, enggak. Saya kan seorang ibu, enggak tahan, enggak kuat. Saya kan tahu bagaimana anak saya, perjuangannya dia bagaimana. Dia mau berkorban anak saya itu. Ya Allah. Bagaimana reaksi Iqbal melihat Anda menangis tadi, Bu? Ya, dia larang saya nangis. Bunda jangan nangis Bunda. Saya laki-laki saya kuat katanya. Saya kuat Bunda, Bunda jangan nangis. Apa yang seperti itu, Mas? Iya. Apa yang memang Anda lihat yang paling membuat Anda sedih tadi ketika pertama kali melihat Iqbal Ramadan, Mbak Cica? Anak saya langsung mencium saya, minta maaf. Itu yang bikin saya terharu. Minta doa, Bunda doain saya ya, Bunda doain saya. Iya nak, Bunda gak lepas-lepas doain kamu nak. Pada saat itu Anda sempat memeluk Iqbal, Mbak Cica? Iya Mas, saya perlukan ke saya. Saya takut kehilangan anak saya, Saya nggak mau kehilangan anak saya. Saya perlukan anak saya tidak mau anak saya terjadi apa-apa. Ya, anak saya itu mau berkorban, ya Allah. Saya nggak mau, Mas. Saya takut kalau ada apa-apa dengan anak saya. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Setelah menjalin komunikasi intensif, siang tadi Anies Baswedan menyambangi kantor DPD PDIP Jakarta. Saat ditanya terkait kemungkinan diusung PDIP dalam Pilgub Jakarta, Anies menyebut masih menunggu keputusan.
Didampingi juru bicaranya Syahrin Hamid dan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Anies Baswedan tiba di kantor DPD PDIP Jakarta di kawasan Cakung, Jakarta Timur siang tadi. Kedatangan Anies disambut langsung Wakil Sekretaris Bidang Internal Bambang Mujiono dan sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta. Sementara itu, pemirsa, malam ini Komisi Pemilihan Umum akan menggelar rapat untuk membahas peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah di Pilkada 2024. DPR meyakini seluruh fraksi akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satu yang akan dibahas dalam rapat konsinyering adalah menyiapkan draft perubahan PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur, wali kota, dan wakil wali kota di Pilkada. KPU akan melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR untuk membahas draft perubahan PKPU Senin mendatang. Sementara itu, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Kamrus Samad memastikan akan mengikuti aspirasi masyarakat yang menginginkan Pilkada 2024 merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi. DPR telah melakukan komunikasi lintas fraksi, para pimpinan kami di atas memiliki kesamaan dan pandangan yang sama bahwa aspirasi masyarakat harus menjadi rujukan dan kehendak masyarakat harus menjadi patokan, dan keinginan masyarakat menghendaki bahwa Pilkada 2024 merujuk pada keputusan MK. Karena itu, pembahasan pada hari Senin nantinya di Komisi 2 DPR, kami meyakini semua fraksi akan merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka menselaraskan PKPU sebagai tindak lanjut daripada putusan 60 dari. Kita kembali terhubung dengan jurnalis Henry Aprila dan juru kamera Dimas Winardi di Hotel Ayana Jakarta untuk mengetahui bagaimana situasi terkini rapat konsinyering KPU RI dan Komisi 2 DPR RI. Selamat malam Henry, apakah rapat konsinyering telah berlangsung dan siapa saja yang terlihat sudah hadir di sana? Ya baik Syafa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa update informasi terkini yang dapat kami sampaikan terkait adanya konsinyering yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum beserta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dengan Komisi 2 ini memang jika kita membahas terkait persiapan maupun keberlangsungannya sendiri, Mas, kemungkinan memang kami belum bisa mendapatkan informasinya karena memang untuk rencananya untuk acara ini sendiri memang dilaksanakan secara tertutup. Kami dari awak media dari tadi sore hingga saat ini masih menunggu kehadiran, bahkan kita juga belum melihat siapa saja yang sudah dikonfirmasi hadir pada konsinyering yang dilaksanakan oleh KPU RI dan juga DPR RI. Dan untuk tentunya informasi ini memang sebelumnya rencananya dilaksanakan atau direncanakan tepat tanggal 24 hingga tanggal 26 Agustus 2024. Namun karena memang DPR sendiri juga telah memutuskan bahwa telah mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada ini dibatalkan. Juga dapat kami sampaikan terkait adanya konsinyering ini sendiri memang membahas terkait adanya pemutusan Mahkamah Agung melainkan dengan Mahkamah Konstitusi. Memang untuk pembahasan ini sendiri terkait adanya putusan Mahkamah Agung nomor 2023, maksud kami nomor 23 soal tafsir usia pencalonan kepala daerah dan juga rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait adanya pemilihan umum tentang pilkada. Begitu juga dengan dapat kami sampaikan terkait adanya informasi hingga saat ini kami belum bisa memasuki kawasan dari keberlangsungannya dari konsinyering ini sendiri karena memang informasinya bahwa acara ini sendiri diselenggarakan secara tertutup. Juga ini informasinya bahwa rapat pembahasan ini juga tentunya kami para komedia belum bisa mendapatkan informasi lanjutan atau memang keberlangsungan dari konsinyering ini sendiri apakah sudah berlangsung atau memang sudah diselesaikan karena memang informasinya dilaksanakan tepat pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sementara Syafa. Baik, terima kasih Henry Aprila melaporkan langsung dari Hotel Ayana Jakarta dan selamat bertugas kembali.
Pemirsa, pertempuran dan penembakan kembali terjadi di Gaza Tengah. Puluhan orang tewas. Selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.